kabarnya? Kali ini Kak Krisi akan memanggil dua teman Kak Krisi loh. Shalom. Apa kabar Kak Krisi? Baik dong. Kak Tere gimana Luar biasa kabarnya? luar biasa. Kabarnya gimana nih kabarnya? Luar biasa, kemarin kita udah ngerayain Natal online ya. Kak Iya. Kak Tere ikut nggak? Ikut dong Kak. Oh ikut. Kak Tere menang nggak? Kita kan kayak itu Ikut lomba, Tapi Kak. selamat buat adik-adik yang sudah menang lomba. Pertahankan, tetap rajin sekolah minggu ya. Iya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Yuk, Kak Tere doa ya. Oke, mari kita berdoa. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan yang selalu lindungi kami ya Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita kan masih merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Berarti kita harus selalu bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita mau bersuka cita. Coba kita tunjukin sukacita yang terbaik. Oke. Hari
Kak Tere nggak boleh namanya malu. Kita semua harus berani tampil beda oleh karena firman Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan. Mau dengar firman Tuhan. Iya, senang ya kalau kita kayak cantik-cantik ya. Ganteng-ganteng. Tapi saat ini kita mau dengar firman Tuhan dulu adik-adik ya. Yuk. Adik-adik, sebelum mulai firman, mari kita berdoa lebih dulu. Lipat tangan dan tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, melalui kesempatan ibadah pada minggu hari ini ya Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja melalui diri kami ya Tuhan, supaya kami bisa menangkap hikmat Tuhan, apa yang akan Tuhan sampaikan pada hari ini ya Tuhan. Roh Kudus yang menuntun, mengajar dan memberitahu kami apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kiranya juga hamba-Mu ini diberi hikmat daripada-Mu, supaya apa yang hamba-Mu ini sampaikan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Saat ini Kak Christine mau menyampaikan firman. Temanya berhubungan dengan taat melakukan tugas masing-masing. Supaya nanti apa yang Kak Christine bisa sampaikan lebih bisa dipahami, adik-adik lihat cuplikan ini sebentar ya.
first was good, the second is ridiculous. Solari. Good ball for Roberto Carlos. Popped into the penalty area towards Zidane. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik lihat tadi? Sebuah pertandingan sepak bola. Nah, Kak Christine mau tanya, apa yang adik-adik lihat atau tangkap saat mengamati pertandingan sepak bola itu? Ya, betul. Di situ nampak sebuah tim. Di dalam sebuah tim ada yang kelihatan seperti ada penjaga gawangnya, ada penyerangnya, ada kapten timnya, ada gelandangnya. Ya, sebuah tim itu mempunyai peran masing-masing dan tugas masing-masing. Terus yang kedua, yang adik-adik lihat apa? Ya, mereka berusaha mencetak gol. Ya, betul. Dan yang ketiga apa? Adik-adik yang kalian lihat? Kerjasama. Ya, adik-adik lihat kan bahwa di dalam satu tim itu tidak hanya satu orang yang bekerja sendiri, tetapi ada kerjasama dari beberapa orang atau rekan satu tim. Nah, adik-adik, di dalam satu tim itu meskipun mempunyai peran yang berbeda-beda, contohnya yang kakak sampaikan adalah pertandingan sepak bola, ada yang bertugas sebagai penjaga gawang, ada yang bertugas sebagai kapten tim, ada yang bertugas sebagai gelandang ataupun penyerang, mereka tetap mempunyai satu tujuan yang sama. Tujuannya apa adik-adik dalam sebuah tim sepak bola? Tentu saja mencetak gol, ya kan? Nah, meskipun tugasnya masing-masing, mereka mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk berusaha mencetak gol. Dan mereka melakukan bagiannya masing-masing dengan baik. Meskipun peran dan tanggung jawab mereka berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, mereka akan bekerja sama, saling bahu-membahu dan mengambil peran yang menjadi bagiannya supaya sampai terwujud dari tujuan tim itu untuk sukses, yaitu mencetak gol. Dan adik-adik bisa lihat kerjasama tim yang bagus, tidak ada yang misalkan penjaga gawangnya berdiri nih, aku capek aku kalau mau istirahat dulu pada saat pertandingan. Gimana adik-adik? Tentu kerjasama dari teman-teman yang lainnya sudah menggiring bola akan menjadi sia-sia karena ada satu orang yang tidak melaksanakan perannya. Nah, itu tentang sepak bola. Nah, dalam kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 digambarkan juga tentang pelayanan para rasul yang kurang lebih sama, memakai sistem kerjasama atau sebuah tim untuk mewujudkan tercapainya sebuah pelayanan dengan tujuan yang diharapkan. Pada zamannya para rasul, jemaat mula-mula yang masih sedikit tiba-tiba berkembang, lama-lama berkembang menjadi sangat banyak. Bahkan menurut informasi yang disampaikan mencapai 3.000 jiwa. Wah, jumlah yang cukup besar adik-adik ya. Nah, jumlah yang begitu besar tentu masalahnya ataupun problemnya semakin kompleks. Yang diurusi pun mulai tidak hanya orang-orang dewasa saja, mulai dari anak kecil, bisa jadi orang bapak-bapak ibu sampai kepada orang-orang tua atau kakek-kakek nenek. Nah, tentu saja para rasul akan kewalahan. Terbukti pada zaman itu ada banyak janda-janda yang dari janda-janda orang Yahudi, tetapi yang berbahasa Yunani, mereka tidak mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Ada timbul banyak keluhan-keluhan, ya, karena mereka merasa terabaikan atau mungkin tidak dilayani dengan baik. Nah, atas ide kami lihat kondisi seperti ini, lalu para rasul mengusulkan bagaimana caranya memilih orang-orang yang cukup cakap, orang-orang yang taat, orang-orang yang baik untuk melakukan tugas pekerjaan membantu para rasul-rasul ini, ya. Lalu dipilihlah 7 orang. Di antaranya ada Stefanus, ada Filipus, ada Nikolas, dan 4 orang yang lainnya yang tidak kakak sebutkan. Mereka membantu mengambil peran tanggung jawab ini. Akhirnya
supaya setiap masalah yang ada di dalam pelayanan itu bisa tercukupi. Misalnya dalam sebuah gereja, tidak mungkin Bapak Gembalanya akan mengurusi semua kegiatan, akan mengurusi anak-anak, mengurusi orang dewasa, mengurusi orang tua. Ada remaja ya di tempat kita, ada kaum dewasa muda. Nah, adik-adik, contohnya kalau di sekolah minggu, adik-adik tidak langsung diurusi oleh Bapak Gembala, tetapi oleh kakak-kakak pembina kalian. Supaya apa adik-adik? Dengan tujuan itu, apa yang diharapkan dari setiap kelompok-kelompok itu, supaya bisa tercapai maksimal. Pelayanan yang dijangkau bisa lebih baik. Nah, juga pernah ada kejadian atau peristiwa pada zamannya Nabi Musa, ingat tidak ya? Waktu Nabi Musa memimpin bangsa Israel, bangsa Israel jumlahnya banyak. Setiap ada masalah, bangsa Israel akan berdiri di hadapan Musa dari pagi sampai petang. Musa pun akan melayani mereka dari pagi sampai petang. Atas inisiatif atau nasihat dari mertuanya, ya, dia mengatakan bahwa Musa harus melibatkan orang-orang lain untuk membantu pekerjaannya. Dibentuk kepala atau ketua yang mewakili 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Nanti perkara-perkara yang besar bisa ditangani oleh Musa, sedangkan perkara-perkara yang kecil diselesaikan sendiri. Supaya tujuannya apa adik-adik? Supaya juga salah satunya adalah tidak kelelahan, ya, supaya Musa tidak menjadi terlalu lelah. Dan yang kedua, supaya masalah ataupun hal-hal yang ingin dilakukan itu bisa mencapai hasil yang lebih maksimal lagi, ya. Nah, adik-adik, meskipun orang-orang hanya mempunyai tugas dan peran yang kecil, ya, jangan lupa bahwa apapun perannya, baik itu besar atau kecil, tapi Kak Christine percaya bahwa itu mendukung keseluruhan dari sebuah pelayanan atau tugas. Coba kalau seperti Kak Christine bilang ya, kan kelihatannya tugas penjaga gawang hanya berdiri saja ya, temannya kesana kemari nendang bola, dia hanya diam saja ya. Terus dia merasa tiba-tiba, aku kok cuman diam, bolanya masih jauh di sana, aku tak minum dulu. Dia melalaikan tugasnya. Apa yang terjadi adik-adik? Bisa saja jadi kebobolan bolanya. Nggak mungkin seperti itu ya. Apapun peran dan tanggung jawabnya, baik itu dianggap kecil ataupun besar, saat diberi tanggung jawab untuk melakukannya, lakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Lah, terus adik-adik berpikir, saya kan belum melayani, saya kan belum dewasa nih, belum ikut dalam pelayanan. Lalu peran apa yang bisa adik-adik lakukan di rumah, ya? Di rumah kan pasti ada tugas dan kewajiban ya. Adik-adik misalkan ya, tugas dan kewajibannya adalah sekolah dan belajar. Orang tua tugas dan kewajibannya adalah mencari nafkah, merawat dan mendidik anak-anaknya. Tetapi ada juga tugas dan tanggung jawab yang bisa dilakukan bersama-sama. Contohnya adalah pekerjaan rumah tangga, ya. Nah, kalau misalkan di rumah ya, terutama rumah yang nggak punya pembantu, asisten rumah tangga gitu ya, adik-adik bisa ikut mengambil bagian untuk melakukan tugas itu. Supaya apa? Pertama, mamahnya nggak kelelahan. Dan kedua, tugas-tugas pekerjaan rumah tangga itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan cepat. Contoh yang sederhana saja ya, adik-adik bisa mulai dengan kalau setiap bangun tidur, membereskan tempat tidurnya masing-masing, dirapikan. Atau meja belajarnya, setiap belajar, buku-bukunya setelah selesai belajar, jangan berserakan, tata kembali dengan rapi. Atau setelah mainan, jangan sampai dibiarkan mainan tergeletak, nanti mamanya yang akan repot mengurusi, mengembalikan, karena merasa itu hanya tugas mama saja ya. Kasihan kan orang tuanya kalau harus melakukan tugas banyak, pasti mama-mama juga bisa kelelahan. Dan mungkin ada banyak hal yang harusnya bisa dikerjakan menjadi tidak maksimal adik-adik. Nah adik-adik, itu contoh yang bisa Kak Christine sampaikan melalui firman ini. Adik-adik bisa mengambil bagian, atau juga misalkan di sekolah minggu, kalau kakak-kakak meminta adik-adik, menunjuk adik-adik untuk melakukan tugas-tugas, atau misalkan untuk berdoa, atau membagikan snack waktu selesai ibadah, ataupun kupon gitu ya.
adik-adik harus bersedia belajar untuk melakukannya. Karena kalau tidak dimulai pun adik-adik kadang sungkan ya, enggan, merasa nggak pernah melakukannya, nggak ada keinginan untuk melakukan. Padahal kalau adik-adik bisa membantu itu, pertama melatih adik-adik untuk belajar melayani, dan kedua juga bisa membantu kakak-kakak supaya kakak-kakak bisa mengurusi hal-hal yang lain ya, bisa mengawasi adik-adik dengan lebih baik atau bisa menyiapkan ibadah dengan lebih baik. Nah, demikian adik-adik firman dari Kak Christine. Semoga adik-adik bisa mendapatkan berkat dari firman ini. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia akan setia juga pada perkara-perkara yang besar. Nah, sebelumnya setelah kita selesai firman hari ini, Kak Christine akan tutup dalam doa. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Apabila kami diberi tugas dan tanggung jawab, ajar kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan baik, dengan hal yang maksimal yang bisa kami lakukan. Tidak dengan hati yang sombong, tidak dengan hati yang angkuh karena kami merasa mampu, tapi kami selalu mengandalkan Tuhan, baik di dalam hal apapun juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Adik-adik, nah hari ini kita akan mengakhiri tahun 2020. Ini adalah ibadah kita yang terakhir di tahun 2020. Nah, sebelum kita masuk dalam doa, kakak mau ajak adik-adik merenung sejenak. Ya, selama 2020, apakah masih ada ketaatan dalam hati kita? Apakah masih ada rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus? Nah, itu yang menjadi perenungan kita semua. Ya, mungkin selama ini adik-adik sudah mulai enggan beribadah. Males aku ibadah online terus. Males aku untuk baca firman. Males aku untuk berdoa. Nah, saat ini sebelum kita mengakhiri tahun 2020, yuk kakak ajak adik-adik untuk melihat kembali sejauh mana kita mau taat sama Tuhan Yesus. Dalam bulan Desember ini kita sudah diajar berkali-kali mengenai ketaatan. Taat dengan orang tua, taat kepada apa yang menjadi tugas kita, dan terlebih kita taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau, rindu kita semua untuk senantiasa pegang ketaatan, kesetiaan dalam hidup kita. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan Yesus datang, kita adalah anak-anak yang taat, yang setia kepada Tuhan. Yuk adik-adik, mari sebelum kita memasuki tahun 2021, kita mau berbenah diri, kita mau koreksi diri kita. Ya, apakah masih ada ketaatan dalam hati kita? Yuk, kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, kalau hari ini Engkau masih izinkan kami untuk beribadah. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020. Apapun kondisi kami percaya Tuhan itu baik menyertai kami, memimpin kami dalam hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan, jika selama tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, kami kurang taat, kami mulai bosan, kami mulai enggan untuk beribadah, kami mulai meninggalkan firman-Mu. Mari Tuhan, ampuni kami Bapa. Dan biarlah saat ini, hari ini menjadi momen yang baik buat kami, untuk kami kembali kepada Engkau. Kami boleh kembali belajar untuk taat kepada-Mu Tuhan. Karena kami tidak tahu Tuhan untuk tahun ke depan, memasuki tahun 2021, apa yang harus kami hadapi. Tapi kami mau taat kepada Engkau, kami mau mengandalkan hidup kami kepada-Mu, kami mau menaruh hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pimpin kami di tahun-tahun ke depan, untuk dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan.
Mari Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau kembali taat kepada Engkau. Kami mau terus setia kepada Engkau. Sampai nanti akhirnya Engkau datang Tuhan, Engkau mendapatkan kami tetap setia, Engkau mendapatkan kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mari Yesus, saat ini kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Engkau sendiri akan turunkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dimenangkan, Indonesia boleh mengalami damai sejahtera, ada keamanan dalam bangsa kami, dan ada pemulihan buat negeri kami Bapa. Mari Yesus, Engkau pimpin pimpinan bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh menteri, staf jajarannya, orang-orang di dalam pemerintahan, mereka yang sudah Engkau tetapkan untuk memimpin bangsa ini, biarlah mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, dan biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan hikmat yang dari Tuhan. Setiap kebijakan yang mereka ambil, itu semua seturut dengan kehendak-Mu, dan kami percaya bahwa itu mendatangkan kebaikan buat kami. Kami berdoa buat kota kami Pekalongan, ada damai sejahtera, kesejahteraan atas kota kami, ada keamanan atas kota kami Bapa. Terima kasih Yesus. Berdoa juga buat tim medis yang saat ini masih berjuang untuk melawan COVID-19. Engkau sendiri akan tutup bungkus mereka